Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi longsor di Gorong Tanah Taban, Nagari Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Galung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada Sabtu 2 Oktober 2021. Kedatangan Mensos Risma kali ini guna menyalurkan bantuan dan santunan berupa uang sebanyak 105 juta rupiah kepada ahli waris korban longsor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Firda. Wahyu, bisa Anda jelaskan Risma ini ke lokasi mana saja di Padang Pariaman saat meninjau lokasi longsor itu? Baik, Tribuners, Firda, Menteri Sosial Republik Indonesia, Risma, mengunjungi Kabupaten Padang Pariaman pada 2 Oktober 2021 ke dua titik lokasi bencana. Yang pertama di lokasi longsor di Pasialaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua di Ulakan Tapakis di Komplek Makam Syekh Burhanuddin, melihat dan memberikan santunan untuk korban ataupun ahli waris korban yang tertimpa musibah pohon tumbang. Begitu, Firda. Wahyu, bantuan apa saja yang disalurkan oleh Mensos Tri Risma hari ini ke para korban longsor ini? Baik, untuk korban longsor dan korban pohon tumbang ya, diberikan santunan berupa uang. Yang pertama berupa uang untuk ahli waris korban yang meninggal sebanyak 7 orang di Pasialaweh, diberikan uang santunan sebanyak 105 juta. Dan untuk ahli waris korban yang meninggal tertimpa pohon tumbang di Komplek Makam Syekh Burhanuddin juga diberikan santunan uang sebanyak 15 juta, serta untuk korban yang luka berat diberikan santunan uang Rp 5 juta. Kemudian selain uang juga diberikan bantuan berupa logistik seperti pakaian, makanan, dan lain-lain sebagainya. Gitu, Firda. Wahyu, selain bantuan logistik dan juga uang santunan begitu untuk para korban longsor ini, apa saja bantuan lain yang diberikan oleh Mensos Risma? Baik, Mensos juga menemui seorang korban, ahli waris korban yang terkena longsor, dan berjanji untuk memberikan sebuah pekerjaan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Risma sudah menitipkan ahli waris korban yang bernama Kesayangan Dulu untuk bekerja di kementerian tersebut. Itu janji dari Mensos Risma. Kemudian Wahyu, selain itu apa bentuk lainnya simpati dari Mensos sendiri terhadap ahli waris para korban ini? Baik, kepada ahli waris korban, Menteri Risma langsung bercakap, berkomunikasi dengan Kesayangan Dulu, salah seorang anak korban yang masih hidup tentunya, dan Mensos tampak memotivasi anak tersebut untuk melanjutkan kehidupannya, memberikan semangat, memberikan arahan ke depannya agar ahli waris tersebut tidak patah semangat. Kemudian Menteri Risma juga meminta pihak terkait untuk memberikan trauma healing, bantuan artinya trauma healing untuk Kesayangan Dulu agar tentunya dapat memulihkan kondisi traumatik yang dialami ahli waris korban. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang Wahyu Bahar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan warga di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengalami keracunan massal. Kejadian tersebut terjadi tepatnya di Dusun Pangkajene, Desa Pakaba, Kecamatan Galesong Utara pada Sabtu 2 Oktober kemarin. Satu orang bernama Syahrir Ramadan, 8 tahun, dikabarkan meninggal dunia. Camat Galesong Utara Takalar, Amran Torada menjelaskan salah satu warga menggelar takziah malam ketiga dan pada malam Jumat kemarin di rumah Daeng Mile. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Syed Zulfadli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Syed. Halo Firda.
Ya, Said, bisa Anda jelaskan berapa orang yang mengalami keracunan dan berapa orang yang saat ini sudah dirawat di rumah sakit? Eh, Sedikit informasi, sebelumnya ada sekitar 200 orang yang mengalami keracunan. Satu orang meninggal dunia bernama Sarir yang masih berusia 8 tahun. Mereka mengalami keracunan pasca memakan nasi kotak yang pada saat taksia di salah satu rumah warga di Dusun Pangkajene, Desa Pakaba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Tagalar, Sulawesi Selatan. Sedangkan rumah alamat korban di Dusun Bontolandra, Desa Bontolandra, Kecamatan Galesong Utara, yang tak jauh juga dari lokasi taksia tersebut. Dari pasca kejadian itu ada sekitar puluhan, hingga malam kemarin ada 45 orang yang masih menjalani perawatan medis di dua tempat, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Kabupaten Takalar dan satu di Puskesmas Aeng Toa Kabupaten Takalar. Apa saja yang dialami oleh para korban ini? Gejala-gejalanya apa saja? Muntahkah atau juga mual atau seperti apa informasinya? Gejalanya hampir semuanya mirip, yaitu ada yang muntah, mengalami buang air besar. Untuk korban yang meninggal sendiri itu dia pasca kejadian dia mengalami demam, muntah, dan kurang enak badan. Setelah itu dia dilarikan ke dokter dan dibawa ke rumah sakit Labuan Baji, Makassar, dan dinyatakan meninggal dunia kemarin. Said, apakah saat ini juga sudah diproses begitu terkait hal ini oleh pihak kepolisian atau seperti apa informasi lengkapnya? Sejauh ini dari semalam hingga dini hari tadi, Polres Goa menurut Kapolres Takalar, AKBP Beni Murjayanto telah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya itu yakni penggelar acara taksia dan pemilik catering yang menyediakan makanan pada saat acara tersebut. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Camat Galesong Utara Takalar, Amran Torada, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Dr. Rahmawati, dan juga Kapolres Takalar AKBP Beni Burjayanto. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini kan total informasi pertama ada puluhan korban ini, Pak. Kalau dari data kepolisian sendiri berapa yang diterima, Pak? Jadi untuk data yang kita terima sampai saat ini ada 42 yang dirawat. Jadi ada 42 warga yang saat ini dirawat di rumah sakit di Galesong Utara dan di Puskesmas. Apa yang sudah diamankan sampai rumah sakit? Apakah? Jadi untuk tadi Pak Kasal Reskrim langsung pimpin di TKP, sudah kumpulkan alat bukti yaitu sisa makanan, kemudian juga kita ada ambil sampel darah dari beberapa korban untuk dicek di labor. Pak, isi di dalam makanan itu apa saja yang diamankan? Jadi ada beberapa ada nasi kotak dan ada kue jenisnya ya. Ini masih kita periksakan semua di labor. Isinya yang di dalam nasi kotak itu? Itu ada nasi dan berupa ayam lah. Itu berapa lama? Pak yang terparah gimana? Jadi memang saat ini ada satu korban yang meninggal dunia, ada anak namanya Hairil ya, itu meninggal usianya 9 tahun. Perkirakan masyarakat yang sempat menyantap makanan itu ada sekitar 200-an orang. Jadi yang kami khawatirkan yang terkena keracunan itu sekitar 200-an orang, 90 termasuk yang diobservasi di rumah. Warga yang mengikuti tasya itu mengambil masing-masing nasi kotak. 1 hari kemudian muncul gejala muntah, berak, dan sebagainya. Dan sampai sekarang kurang lebih sekitar 200 orang akan dievakuasi ke rumah sakit dan 1 orang telah meninggal dunia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sehari jelang kunjungan Presiden Joko Widodo di Sorong, Papua Barat, sejumlah ruas Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Baru, Kelurahan Kelagligi, Distrik Manoy, Kota Sorong, Papua Barat, serempak disulap menjadi mulus kembali.
Seorang pengemudi angkot Sorong, Yongki Kopong, 49 tahun, mengatakan ruas jalan baru sudah rusak bertahun-tahun. Hanya saja tiba-tiba para pekerja baru memperbaikinya pada Sabtu 2 Oktober kemarin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Raharusun yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Safwan. Halo Firda. Safwan, bisa Anda jelaskan sejak kapan jalan baru Sorong ini sudah rusak begitu? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong bahwa kondisi jalan baru atau Jalan Jenderal Sudirman di Kota Sorong, distrik Manoi, sudah rusak sejak 2 tahun belakangan ini. Namun kondisi jalan yang sudah rusak itu enggan untuk diperbaiki oleh pemerintah provinsi sebab jalan tersebut masuk dalam tanggung jawab pemerintah provinsi Papua Barat. Begitu, Firda. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar terkait dengan perbaikan jalan baru ini? Iya, dengan adanya perbaikan di ruas jalan baru Kota Sorong sendiri, sejumlah tanggapan keprihatinan dari masyarakat dan juga dari pengemudi angkot di Kota Sorong. Mereka sangat menyayangkan kondisi jalan tersebut hanya dibangun pada saat kunjungan kepala negara di Kota Sorong, sebab sudah berulang kali jalan ini rusak dan juga sudah didemo berulang kali oleh mahasiswa dan juga masyarakat asli Papua. Seperti apa harapan? Ya. Seperti apa lantas harapan masyarakat terkait? Harapan masyarakat, pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi jangan hanya pada saat memperbaiki jalan itu pada saat kunjungan kepala negara ke Kota Sorong. Namun ketika ada jalan yang rusak langsung diperbaiki, bukan tunggu kunjungan kepala negara di Kota Sorong baru mulai diperbaiki, begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat Safwan Ashari Raharusun atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah warga Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar terbakar pada Sabtu 2 Oktober 2021. Akibatnya, satu rumah, 3 mobil hangus di Lalap Sijago Merah. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Farhan AP didampingi personil Pusdalop Maswani mengatakan rumah milik Fitrah Ramadan tersebut terbakar dan rusak berat. Selain itu, juga 3 unit kendaraan roda 4 milik PT Asri Komasindo atau AK rusak berat, 15 drum solar terbakar, dan 1 mesin genset rusak berat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Asnawi Lui yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Asnawi. Halo rekan Asnawi. Ya, halo. Ya. Asnawi, bisa Anda jelaskan apakah lokasi kebakaran ini jauh dari permukiman penduduk sehingga api dengan cepat menjalar? Ya, baik, kita kebakaran yang terjadi pada Sabtu 2 Oktober 2021 yang menyebabkan 1 rumah dan 3 unit mobil menyebabkan hangus begitu cepat. Hal ini disebabkan oleh rumah yang satu ini dengan rumah yang lainnya begitu jauh, Firda, yang jaraknya sekitar 15 km. Karena rumah ini berada persisnya di tengah hutan, hanya satu-satunya rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk menampung para pekerja jalan tol Sigli Banda Aceh. Firda. Apakah saat ini sudah diketahui begitu penyebab kebakaran yang terjadi apa? Ya, penyebab kebakaran ini adalah akibat konslet dari mesin genset yang pada saat itu sedang mengisi bahan bakar solar untuk dimasukkan ke dalam drum plastik. Nah, tiba-tiba muncul percikan api sehingga menyebabkan 15 drum solar itu pecah, sehingga dengan begitu cepat solar langsung berserakan di halaman sehingga menjilat bangunan melalui dinding, jendela, dan pintu. Mas Nawi, berapa lama petugas damkar memadamkan api yang melalap rumah ini? Petugas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi saja mereka sekitar 1 jam kemudian, karena begitu lambat mereka mendapat informasi. Karena rumah yang terjadi musibah kebakaran ini satu-satunya di tengah hutan itu beda. Sedangkan jarak mereka dengan pos pemadam SARE sekitar 15 kilo. Lantas butuh berapa lama api bisa dijinakan oleh petugas damkar? Api sekitar 1 jam kemudian berhasil dipadamkan. Namun 3 unit mobil ini tidak dapat diselamatkan karena api dengan begitu besar, karena menyangkut dengan BBM solar ya, yang begitu cepat sehingga rumah yang dihuni 15 pekerja tol ini tidak ada barang benda yang berharga satupun yang berhasil diselamatkan dari amukan api, Firda. Mas Nawi, perkiraan kerugian akibat kebakaran ini apakah saat ini sudah bisa ditaksir begitu? Untuk sementara ini kita dapat taksir kerugian mencapai miliaran rupiah, karena harta benda milik pekerja tol tidak ada satupun yang berhasil diselamatkan. Hanya saja sepeda motor milik penjaga sekaligus yang bekerja untuk memberi makan pekerja tol itu
yang cuma bisa diselamatkan, lainnya tidak dapat terdah. Sehingga rumah dengan 5 kamar habis semua, termasuk plafon-plafon, jendela belakang. Begitu juga 3 unit mobil dari perusahaan terdah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia, Aslam Willy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dituduh mencuri handphone dan dompet, remaja 14 tahun berinisial R diduga dianiaya oleh oknum polisi. R merupakan warga dusun Muara Bakau, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Ibu korban bernama Nur Hayati mengaku tidak terima atas tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Domi. Halo Firda. Domi, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kasus pencurian yang pelakunya ini dituduhkan kepada remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Lampung Selatan? Baik, awalnya korban sedang mengunduh kelapa bersama kakak korban di dusun Taman di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Lalu oknum pelaku yang diduga polisi ini membawa rekannya dan membawa korban ke dalam mobil dan membawanya berkeliling sambil menanyakan apakah si korban mencuri HP di rumahnya. Karena saat itu di rumahnya oknum polisi tersebut sedang ada proses pembangunan rumah seperti itu. Lalu HP milik tukang di rumahnya hilang dan dompetnya. Lalu oknum polisi itu menduga korbanlah yang mencuri HP dan dompet milik tukangnya tersebut. Lalu korban dijemput bersama rekannya, dibawa putar-putar dan sempat mengalami penganiayaan menurut korban gitu. Dan korban menceritakan peristiwa itu kepada kakak korban dan juga orang tua korban. Lalu orang tua korban lantas tidak terima karena anaknya mengalami penganiayaan dan juga ada semacam pemaksaan untuk korban mengaku sebagai pelaku pencurian HP dan dompet tersebut begitu. Domi, apa yang dialami oleh remaja tersebut, kemudian bagaimana reaksi remaja tersebut dan juga keluarganya? Nah, baik rekan Firda. Kemarin kami sempat melihat korban begitu. Korban masih mengalami trauma begitu juga dengan keluarga korban. Ibu korban terlihat tidak terima karena anaknya mengalami penganiayaan dan juga orang tua korban lebih ke tidak terima karena anaknya dituduh mencuri HP dan dompet yang sejatinya kata anaknya dia tidak mencuri begitu. Dan juga karena dia mengalami semacam pemaksaan untuk mengakui tindakan yang tidak dia lakukan begitu. Kemudian Domi, bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya kejadian ini? Baik, kami sempat mengkonfirmasi ke Kapolsek Penengahan AKP Budi Setiohowo selaku kejadian itu di sekitar wilayah hukumnya. Beliau juga mengkonfirmasi memang betul ada korban yang mengalami penganiayaan di daerahnya. Namun korban tidak melapor ke polseknya. Namun korban melapor ke Polres. Lalu kami mengkonfirmasi ke Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, dan beliau juga mengkonfirmasi bahwa peristiwa tersebut benar adanya. Namun dia masih mencari tahu oknum polisi dan rekannya ini yang diduga polisi dan mencari tahu wilayah dinas mereka begitu. Dan beliau pun juga berjanji untuk mengusut atau memproses penyelidikan dari peristiwa penganiayaan yang dialami remaja di bawah umur tersebut.
Rekan Firda. Apakah nantinya apabila memang terbukti begitu oknum polisi ini melakukan penganiayaan terhadap remaja R, apakah nantinya juga akan ditindaklanjuti di hukum begitu? Baik, menurut keterangan Kapolres kemarin, beliau akan menyelidiki kasus tersebut dan jika oknum tersebut emang benar polisi akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ibu R bernama Nur Hayati dan juga Kapolres Lampung Selatan AKBP Atwin. Berikut liputannya untuk Anda. Penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang itu kan yang melakukan penyelidikan nanti dari Bitpropam, dari Propam. Kalau di sini kan si Propam. Nah, untuk itu kita lakukan penyelidikan, benar nggak anggota kita? Kan ceritanya itu kan anak digebukin sama polisi. Ya, betul. Betul ya kan? Betul. Nah, polisinya atas nama A misalnya. Nah, D. Kalau nggak salah si D. Nah, D. Nah, D ini siapa? Apakah polisi Lampung Selatan atau polisi dari daerah mana gitu ya? Nah, gitu. Yang pasti tetap kita proses dong. Proses ya untuk ini dan ya. Ya pasti. Cukup sebentar. Kemarin pulangnya jam berapa? Sampai rumah jam berapa? Pulangnya jam berapa ya dia? Sama mamasnya kok. Bukan dianterin sama dia orang, bukan. Oh, dianterin lagi TKP saat di tempat mundu itu ya? Di tempat tetehnya lagi udah dibawa muter-muter itu kata dia tuh dianterin lagi ke sana. Berarti anak ibu cerita abangnya ibu atau ke abang waktu kejadian itu, setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu ya langsung mungkin ya masnya ini nggak terima kali kalau dipaksa ngaku, kalau mbak dia nggak ngambil, dia muter-muter di jalan sambil ditanya-tanya gitu. Sampai ditabok-tabok tadi itu, tabok, dicekek ya? Mabok nggak mungkin ya cuma sekali katanya. Tabok, dicekek, diborgol ya? Ada bawa senjata gitu ya? Ada bawa senjata? Bawa senjata panjang itu katanya? Kata anak. Seorang gelandangan pengemis secara tiba-tiba memukuli pemilik usaha toko besi di Kompleks Pertokoan Jalan Sutomo Pematang Siantar pada Sabtu 2 Oktober pagi. Aksi ini pun terekam kamera CCTV rumah toko tersebut. Setelah menghabisi nyawa Stephen Theodore, 32 tahun dengan tongkat yang terbuat dari besi, gelandangan tersebut melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh unit Jatan Ras Satreskrim Polres Pematang Siantar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alija yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alija. Halo rekan Alija. Ya, halo Firda. Ya, Alija, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian tersebut bisa terjadi? Ya, perlu saya sampaikan kasus peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia itu terjadi di belakang dari rumah toko besi CV Samajaya. Saat itu anak dari pemilik usaha tersebut, Stephen Theodore, pulang dari beli sarapan, kemudian datang laki-laki berperawakan lusuh yang dikenal selama ini sebagai gelandangan pengemis, datang dari belakang dan secara membabi buta menghajar dari Stephen Theodore. Jadi tak hanya dalam aksi pemukulan tersebut, Stephen Theodore yang jatuh kemudian tetap juga dipukul oleh pelaku. Seperti itu, Firda. Alija, mungkin bisa Anda ceritakan apakah memang korban dan pelaku ini memiliki hubungan atau seperti apa? Nah, dari motif yang kita terima saat press conference Kapolres Pematang Siantar, AKBP Boy Sultan Bidang Siregar, antara pelaku dengan korban itu, di mana pelaku sendiri sempat tidur di belakang rumah korban. Jadi korban pernah menendang pelaku yang dianggap meresahkan di rumah. Jadi itu juga menjadi motif dari pembunuhan ini, bahwasanya pelaku kesal, terus dendam dan tega menghabisi nyawa korban. Seperti itu. Kemudian siapakah pelaku yang merupakan gelandangan dan pengemis tersebut? Bisa Anda jabarkan sedikit? Jadi pelaku sendiri adalah Ali, 57 tahun. Menurut keterangan dari pihak kepolisian Polres Pematang Siantar, bahwasanya yang bersangkutan itu warga Aceh, kemudian bekerja secara meminta-minta gelandangan gitu ya. Kemudian dari tangan pelaku juga selain ditemukan barang bukti tongkat yang terbuat dari besi,
juga ditemukan bahwa ada uang 7.600.000 yang diduga dari kegiatan yang bersangkutan meminta-minta. Seperti itu, Firda. Oke, bagaimana langkah dari pihak kepolisian selanjutnya untuk menyelidiki kasus ini? Jadi pihak kepolisian sendiri setelah menangkap pelaku Ali sekitar 4 jam lebih dari peristiwa pembunuhan itu, pelaku ditangkap sedang duduk-duduk di dekat gereja HKBP Sopogodang, Pematang Siantar. Kemudian untuk mengetahui bahwasannya selama ini pelaku dikenal sebagai orang dengan gangguan jiwa, polisi kemudian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut termasuk dengan observasi. Jadi beberapa yang menyatakan memang pelaku sendiri sering mengancam gitu, meresahkan dengan orang-orang sering membawa juga pisau dan sebagainya. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Binangnya Siregar, dan berikut liputannya untuk Anda. Apakah memang benar rumor yang menyebutkan bahwa pelaku ini adalah ODGJ? Jadi kita belum bisa memastikan. Itu masih dalam pemeriksaan nanti lebih lanjut lagi. Motifnya, Komandan? Motifnya yang bersangkutan pernah merasakan kesal karena pernah ditentang oleh almarhum korban. Sampai sejauh ini pemeriksaan apakah memang terduga pelaku ini waras atau bagaimana? Nah, itu masih dalam tahap penyidikan. Nanti kita akan sampaikan kemudian. Berarti mereka saling kenal, Komandan ya? Ya, kenal. TKP diamankan tadi? TKP pengamanan tadi di KBP Sopogoda yang di Jalan Sutomo ya. Soal uang ini, Komandan, apakah ini dari ada kaitannya, Komandan? Belum tahu. Kita ini mungkin hasil dari kerjaannya ya. Jadi tidak ada unsur perampokan gitu, Komandan? Belum ada hasil. Sedikit profilnya pelaku, Komandan. Pelaku adalah orang yang sering kerjaannya ngocok-ngocok dan yang tidak menetap rumahnya. Beliau dari orang Aceh, usia dengan 50 tahun. Pasal yang dikenakan, Komandan? Pasal yang dikenakan ada 338. Ancaman hukumannya? Ancaman hukuman 15 tahun. Tribuners, selanjutnya jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengunjungi Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang pada Sabtu 2 Oktober 2021. Kunjungan Menparekraf ke Desa Cikolelet tersebut diterima langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah, pegiat wisata Cikolelet beserta Forkopimda Kabupaten Serang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Halo rekan Firda. Desi, bisa Anda jelaskan dalam rangka apa Sandiaga Uno ini mengunjungi wisata Cikolelet? Ya, baik. Terima kasih, Firda.
sebelumnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengunjungi Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang pada hari Sabtu kemarin. Nah, kunjungannya ini yakni dalam rangka Desa Cikolelet tersebut masuk nominasi Besar Anugerah Desa Wisata atau ADWI. Nah, dalam kunjungannya tersebut, Kemenpar langsung disambut oleh Bupati Serang, yakni Ratu Tatu Hasanah, beserta penggiat wisata Desa Cikolelet. Dalam kunjungannya tersebut, Kemenpar pun terlihat mengenakan ikat kepala, yakni ikat kepala tersebut dari Banten. Dan pada kunjungannya tersebut, Kemenpar juga berkesempatan untuk berkeliling Desa Wisata Cikolelet tersebut. Dan pada saat berkeliling, Kemenpar memilih untuk berjalan kaki. Dia pun berkeliling tersebut, ia mengunjungi yang pertama yang dikunjungi yakni tempat produksi kopi. Setelah ia mengunjungi produksi kopi, langsung mengunjungi kembali produk-produk yang ada di Desa Cikolelet seperti emping dan juga produk-produk lainnya yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Begitu, Firda. Desi, mungkin bisa Anda jelaskan apa yang menjadi keunggulan dari wisata Cikolelet ini sehingga bisa dikunjungi oleh Menparekraf? Iya, dalam kunjungannya tersebut, Kemenpar menuturkan bahwa yang menjadi unggulan dari Desa Cikolelet tersebut yakni ada 2 produk, yaitu produk emping dan juga jamur. Menurutnya produk emping dan jamur ini dapat menjadi potensi yang sangat luar biasa di Desa Cikolelet tersebut, dan ia pun sempat menuturkan bahwa emping tersebut adalah makanan favoritnya di rumah. Seperti itu, Firda. Kemudian apa dukungan yang diberikan oleh Menteri Parekraf sendiri dalam hal ini? Iya, dukungan yang diberikannya yakni ia pun menuturkan bahwa potensi yang sangat luar biasa ini harus terus dikembangkan dan ia pun akan terus memantau produksi emping dan jamur tersebut. Selain itu, emping dan jamur tersebut ini ia pun menuturkan bahwa selain emping yang dapat diproduksi nanti ke depannya, yakni kulit dari melinjonya tersebut dapat diproduksi dan juga dapat dijadikan sebagai obat asam urat. Dan dukungannya tersebut, Sandiaga Uno pun memberikan bantuan terhadap pelaku usaha emping sebesar 3 juta rupiah serta pengrajin olahan jamur sebesar 6,7 juta. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut liputannya untuk Anda. Produk dari luar, dari Jepang terutama yang paling booming. Bagaimana kita mengantisipasi supaya jamur-jamur sini bisa? Nah, kuncinya kita harus mampu berinovasi, beradaptasi, dan kolaborasi. Tadi Ibu Entu, ternyata berinovasinya itu adalah dia perlu alat-alat produksi yang lebih baru dan kapasitasnya lebih besar. Tadi kita bantu dengan permodalan dan kita juga akan berikan pelatihan dan pendampingan agar dia bisa juga beradaptasi, dan kolaborasinya kita harapkan nanti bukan kita anti produk asing, tapi kita punya gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Nah, nanti jamur hasil dari Ibu Entu akan kita pasarkan di gerakan nasional bangga buatan Indonesia, di onboarding ke platform e-commerce, sehingga nanti masyarakat bukan hanya bangga buatan Indonesia tapi juga beli produk-produk kreatif lokal dari Cikolelet di Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Tribuners, jika mencari tempat wisata yang menarik di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi untuk akhir pekan Anda, bisa mengunjungi wisata Candi Muara Jambi. Wisata Candi Muara Jambi ini cukup ramai dikunjungi wisatawan lokal jika berakhir pekan seperti hari ini Minggu 3 Oktober. Wisata Candi Muara Jambi di Provinsi Jambi ini cukup hits ala kekinian dan banyak dikunjungi oleh kaum milenial lokal maupun dari luar Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Hasbi Sabirin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat siang Firda. Hasbi, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana candi ini? Ya, baik Firda. Saat ini saya tengah berada di kawasan wisata Candi Muara Jambi yang berada di
Desa Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Ya, pada hari ini Firda perlu diinformasikan bahwa tempat wisata Candi Muara Jambi ini memang sangat hits dikunjungi oleh wisatawan baik yang dari lokal maupun yang dari luar Provinsi Jambi. Karena di wisata Candi Muara Jambi ini tidak hanya menawarkan wisata melihat situs-situs bersejarah di kompleks percandian ini, namun pengunjung juga terlihat akrab dengan suasana di sini untuk dijadikan sebagai untuk bersantai bersama keluarga. Begitu juga dengan para milenial yang pengunjung dari wisata ini terlihat bersantai dengan pasangannya masing-masing. Ya, bisa kita gambarkan suasana di sini itu pada hari ini cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan, ya baik dari pihak keluarga maupun yang masih muda, itu terlihat sangat antusias menikmati kawasan wisata di Candi Muara Jambi ini. Ya, pada sebelumnya Firda, wisata ini akibat COVID-19 itu sempat ditutup karena mewabahnya COVID-19 di Jambi ini, karena pengunjungnya hampir tidak ada setiap harinya. Namun setelah dibuka kembali wisata ini, sudah 2 minggu ini pengunjungnya sangat ramai di sini, Firda. Ya, seperti kita lihat di belakang saya ini, itu semua pengunjungnya terlihat asik menikmati liburan akhir pekannya di kawasan Candi Muara Jambi ini. Begitu, Firda. Hasbi, pengunjung yang berwisata di sana berasal dari mana saja dan apa yang mereka lakukan di sana? Ya, baik, Firda. Pengunjung yang berwisata di sini itu terdapat dari wisatawan lokal, dari Sumatera Selatan, bahkan dari Sumatera Barat. Memang pengunjung ini sengaja mendatang dengan suasana di sini, begitu juga mereka penasaran dengan situs-situs bersejarah yang ada di Candi Muara Jambi ini juga. Ya, aktivitas mereka pada hari ini kita lihat itu masing-masing pengunjung itu membawa keluarganya itu untuk bertamasya di sini. Ada yang makan bersama keluarganya, begitu juga dengan pasangan muda-mudi juga terlihat sangat asik berselfie di sini, karena memang di tempat ini sangat cocok untuk bersantai dan berselfie yang akan diabadikan di media sosialnya masing-masing. Begitu, Firda. Hasbi, berdasarkan pantauan ada di lokasi ini, ada berapa banyak pengunjung yang memadati kawasan tersebut? Ya, kita memperkirakan pada hari ini kan hari weekend pertama ini ya, hari Minggu, karena besok itu akan memasuki hari kerja. Pada hari ini sangat ramai sekali dan diperkirakan sekitar ribuan masyarakat di sini yang berkunjung di wisata ini. Karena di wisatawan ini, Firda, itu lokasinya sangat luas karena tidak terpantau oleh kita di mana saja wisatawan ini melakukan tempat bersantai. Ya, seperti penelusuran kita tadi yang seperti yang kita direkam di video itu berada di kawasan Candi Tinggi. Nah, seperti yang bisa dilihat di belakang saya itu adalah kawasan Candi Tinggi, dan di sampingnya itu ada kawasan Candi Gumpung. Dan masih banyak lagi di kawasan percandian ini situs-situs yang belum kita lihat di sini karena luasnya itu sangat luas, Firda. Bisa memakan waktu yang cukup ini. Makanya pengunjung di sini kita lihat mereka asik menggunakan sepeda dan naik bentor untuk menjelajahi kawasan wisata Candi Muara Jambi ini. Begitu, Firda. Hasbi, mungkin bisa ada informasikan terkait tarif untuk masuk ke wisata Candi Muara Jambi ini? Ya, baik, Firda. Kalau untuk tarif untuk wisata ke Candi Muara Jambi ini itu sangat hemat di kantong, Firda, karena satu tiket itu satu orang masuk 3.000. Satu tiket 3.000. Ditambah lagi 2.000 untuk parkir kendaraan bermotor.
Beda lagi dengan untuk kendaraan mobil itu 5.000. Nah, masyarakat di sini juga bisa menikmati fasilitas liburannya di komplek ini, bisa menyewa sepeda. Sepeda itu bervariasi harganya ada dari 10.000 hingga 15.000. Jadi dengan harga 10.000 pengunjung bisa menggunakan sepeda itu sepuasnya berkeliling di komplek Percandian Muarajambi ini. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Insiden remaja tenggelam yang belum lama ini kembali terjadi. Sebelumnya kejadian tersebut terjadi di kawasan Danau bekas Kolam Pancing Surabakti.
Namun kini seorang remaja laki-laki berusia sekitar 11 tahun tenggelam saat membantu pamannya yang sedang menjaring ikan. Seorang anak laki-laki berinisial AR 11 tahun tersebut merupakan warga Kalibaru tenggelam di danau kawasan Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu 2 Oktober kemarin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yeni. Halo Firda. Yeni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi anak 11 tahun tersebut bisa tenggelam? Baik, itu bermula pada Sabtu 2 Oktober 2021 tepat pukul 17.00 WIB ya, di mana AR ini yang masih berusia 11 tahun itu membantu pamannya yang sedang menjaring ikan. Nah, kemudian dia ini bertugas di atas ya, dia menjaga ember. Nah, namun pamannya yang tadi itu yang turun berenang itu mendengar teriakan, kemudian si paman yang bernama Firdaus 34 tahun ini mengarah ke AR. Di situ sempat Firdaus memberikan pertolongan, namun karena dari tengah kolam ke pinggir itu juga jauh jaraknya, sehingga Firdaus melepaskan, tidak sanggup lagi karena dia juga hampir tenggelam. Nah, setelah itu Firdaus menepi, kemudian sempat si AR itu dalam kondisi yang lemas. Kemudian Firdaus sempat meminta bantuan kepada Basarnas dan polisi Perairut. Nah, di situ turunlah petugas. Kemudian dalam satu setengah jam atau 1:30 menit, sekitar pukul 18.30, tim berhasil menemukan AR dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Mungkin seperti itu. Kemudian langsung dibawa ke RSUD Muhammad Sani, kemudian dilakukan evakuasi. Seperti itu. Ini apakah insiden serupa begitu anak tenggelam di dalam danau begitu sudah pernah terjadi sebelumnya? Untuk insiden tenggelamnya di Danau Kalibiru ini sendiri sebenarnya sudah berulang kali. Namun untuk remaja ini baru ya, bisa dikatakan juga untuk hal serupa di danau lainnya juga sering terjadi sebenarnya seperti itu. Seperti kejadian pada beberapa waktu lalu ya, Firda, ada itu danau perbatasan menghubungkan antara danau air tawar dan air laut itu, kemudian ada juga di danau bekas kolam pancing. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Yeni Hartati atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penerapan sekolah tatap muka yang sementara berlangsung di Kota Manado tidak hanya dinikmati oleh anak-anak normal, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak penderita kanker. Di salah satu rumah singgah, yakni Rumah Kita Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI, juga melaksanakan pembelajaran secara luring. Ketua YKAKI Sulut Dr. Mailan mengatakan bahwa pihak yayasan pun telah menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan anak-anak sesuai jenjang kelas di sekolah mereka sebelumnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Andreas Ruo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah mobil Honda Brio yang terjun ke kolong jembatan di Tol Tangerang Merak diduga karena pengemudi kehilangan kendali. Mobil berwarna merah dengan nomor polisi A1183T terjun dari jalan tol ke kolong jembatan pada Jumat 1 Oktober sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mobil itu dikendarai oleh seorang gadis bernama Erika Adelia Ramadhani, warga Kampung Ranjeng, RT 2 RW 1 Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo Beda. Ya, Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi? Baik Firda, peristiwa kecelakaan yang dialami seorang mahasiswa asal Kabupaten Serang itu terjadi pada Jumat tanggal 1 Oktober 2021, di mana saat itu mobil yang dikendarai oleh Erika bersama dengan Cici mengalami kecelakaan di sekitar tol Tangerang Merak kilometer 75, di mana diduga bahwa karena kecepatan tinggi dan lepas kendali sehingga mobil yang dikendarai tersebut jatuh ke kolong jembatan. Akibat dari insiden ini ada 2 korban, diantaranya Erika dan Cici, di mana satu bernama Cici meninggal dunia akibat dari kecelakaan itu. Sementara Erika sendiri langsung dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami luka-luka berat yang harus segera ditangani oleh tenaga medis. Tajudin, mungkin bisa Anda jelaskan dalam peristiwa ini ada 2 korban begitu, yang satu meninggal dunia dan yang satu lagi mengalami luka berat. Seperti apa kondisi korban yang selamat ini? Baik Firda, untuk informasi yang diterima sendiri bahwa Erika ini mengalami beberapa luka berat terjadi di beberapa titik. Ada mengalami luka tulang, beberapa tulang yang berada di badan sebelah kanan Erika mengalami patah tulang di beberapa titik, sehingga saat ini beliau sedang menjalani pengobatan di ahli tulang. Kemudian bagaimana respon dari orang tua Cici sendiri ketika mengetahui anaknya ini mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia? Baik, kalau untuk informasi mengenai korban yang meninggal atas nama Cici, dari Tribun Banten.com sendiri sudah mendatangi rumah korban, di mana orang tua Cici sendiri mengaku shock ketika mendengar bahwa anaknya meninggal dunia, di mana saat itu posisi Cici sedang menginap di salah satu kerabatnya dan tidak mengetahui bahwa saat itu Cici ikut bersama dengan Erika ke arah Cilegon. Dan ketika mengetahui kejadian itu, keluarga sempat shock dan langsung mengunjungi tempat kejadian dan memeriksa apakah memang kejadian itu benar atau enggak, dan ketika mengetahui anaknya meninggal, mereka sangat sedih gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemprov Lampung melalui Disperindak menggelar International Coffee Day atau ICD 2021 di lapangan Gatam Saburai. Puluhan stand kopi dan keripik pendamping minuman kopi berjajar rapi di sekitaran panggung utama ICD pada Sabtu 2 Oktober kemarin. Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi menghadiri ICD didampingi sang istri yang juga Ketua PKK Lampung Riana Sari. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bayu. Halo rekan Bayu.
Bisa Anda jelaskan bagaimana suasana acara International Coffee Day di Lampung, khususnya acara yang dihadiri oleh Gubernur dan para Bupati? Oke, terima kasih. Saya akan melakukan 2021 ini cukup menyita perhatian. Bahwasannya pada saat ini di Lampung sebelumnya tidak ada keramaian-keramaian untuk menggelar acara. Namun karena Lampung saat ini posisinya level 1 dan pemerintah provinsi menggelar acara untuk International Coffee Day. Dan para bupati yang datang itu ada dari Lampung Barat, kemudian Kue Kanan, kemudian Tanggamus, karena ketiga daerah tersebut merupakan daerah penghasil kopi. Suasana dari proses pada acara tersebut cukup meriah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dari pantauan kita di lapangan, stand-stand banyak berdiri berjejer untuk memberikan kualitas kopinya untuk dipertunjukkan oleh para pejabat-pejabat yang datang dan kemudian masyarakat umum juga yang datang di lapangan Saburai. Begitu rekan Firda. Baik, kemudian seperti apa makna International Coffee Day di Lampung kali ini dan apakah ada pesan-pesan begitu, pesan khusus dari Gubernur? Oke, pada pelaksanaan International Coffee Day hari ini, Gubernur Lampung menekankan bahwasannya akan meningkatkan kualitas kopi yang ada di Lampung, karena Lampung termasuk daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, khususnya Robusta, dan Gubernur Arinal Junaidi juga akan memberikan perhatiannya lebih kepada para petani melalui sektor-sektor perbankan, kemudian yang akan dioptimalkan untuk supaya para petani ini tetap sejahtera. Begitu rekan Firda. Terkait pembagian kopi gratis di sejumlah titik, seperti apa suasananya dari pantauan Anda di lapangan? Oke, berdasarkan pantauan kita di lapangan, Tribun Lampung melihat bahwasannya banyak para masyarakat umum ataupun pejabat-pejabat yang datang ke acara International Coffee Day ini, bahkan ada yang mengambil langsung kopi yang disediakan oleh panitia pelaksana ataupun para panitia yang akan memberikan secara langsung ke masyarakat umum ataupun pejabat yang datang pada acara tersebut. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penerapan sekolah tatap muka yang sementara berlangsung di Kota Manado tak hanya dinikmati oleh anak-anak normal, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak penderita kanker. Di salah satu rumah singgah, yakni Rumah Kita Yayasan Kasih Anak Indonesia atau YKAKI, juga melaksanakan pembelajaran secara luring. Ketua YKAKI Sulut Dr. Mailan mengatakan bahwa pihak yayasan pun telah menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan anak-anak sesuai jenjang kelas di sekolah mereka sebelumnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Andreas. Oke, Firda, baik. Fasilitas yang disediakan YKAKI ini. Oke, ya baik Tribuners. Sekiranya untuk YKAKI ini adalah merupakan yayasan yang bertugas untuk menjaga kepedulian bagi anak-anak kanker ya, dan di mana mereka menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan bagi para orang tua atau anak atau pendamping yang akan berobat dari kota asal mereka ke kota Manado, apalagi yang dari jauh ya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah, di sini mereka selama masa perawatan atau masa-masa pemulihan, mereka menyediakan sejumlah fasilitas berupa kamar yang berjumlah 9, yang bisa menampung 9 anak dan termasuk juga orang tua. Kemudian ada makanan 3 kali sehari, dan yang paling penting adalah pendidikan. Nah, untuk selain itu juga mereka menyediakan uang saku di mana agar bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas pemeriksaan di rumah sakit bisa langsung menggunakan uang saku yang gunanya untuk transportasi, konsumsi dan lain-lain. Dan juga fasilitas yang paling penting itu di mana mereka menjaga menjaga kebutuhan-kebutuhan dasar lah pokoknya bagi anak-anak dan orang tua ini. Begitu kira-kira, Frida. Andreas, bagaimana untuk metode pembelajaran bagi anak-anak penderita kanker ini? Apakah ada perbedaan begitu? Nah, memang pada dasarnya sama ya. Kalau
SD dengan mata pelajarannya yang kurikulum untuk SD, TK dan kalau TK ya untuk TK ya, di mana banyak pengalaman mereka di sekolah-sekolah asal ataupun materi-materi yang sudah diberikan mereka di sekolah sebelumnya juga dilanjutkan dengan penerapan kurikulum yang sama dengan kualitas pendidikan juga yang sama. Nah, di mana mereka diajari oleh seorang guru yang sudah sarjana pendidikan, sudah berkualitas sebagai pendidik, sudah teruji dan sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat dalam menangani anak-anak kebutuhan khusus ini. Namun bedanya ya terkait perawatan medisnya saja gitu. Kira-kira bagaimana jika anaknya lagi kambuh atau misalnya lagi terserang penyakit komplikasi atau lain sebagainya, maka untuk jam pelajaran disesuaikan dengan mood anak gitu. Untuk ini seperti apa informasinya, Andreas? Nah, warga atau masyarakat yang ingin menerima informasi-informasi terkait GKK bisa langsung ke websitenya, lewat googling saja bisa. Namun kebanyakan mereka mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, di mana para orang tua yang bekas menggunakan jasa GKK ini, yang pernah menggunakan jasa GKK, baik yang sudah sembuh maupun yang tidak, Halo rekan Andreas. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Andreas Ruho atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menetapkan 2 tersangka, Kejati Sumsel kembali menetapkan Ahmad Najib sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Jumat 1 Oktober malam. Sekira pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, Ahmad Najib keluar gedung Kejati Sumsel dengan pengawalan petugas Kejati Sumsel. Ahmad Najib langsung dibawa ke rutan Pakjo Palembang untuk dilakukan penahanan terhadapnya selama 20 hari ke depan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari seripoku.com, ada Nisha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Ya, siap. Selamat siang, Firda. Dari Palembang melaporkan. Nisha, bisa Anda jelaskan sudah berapa nama yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya? Untuk saat ini, Kejati Sumsel sudah menetapkan 12 nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, yang mana 6 diantaranya, ya ini terdakwa Edi Hermanto, Saripudin, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, Mukti Sulaiman, dan Ahmad Nasuhi sudah menjalani proses persidangan. Sedangkan untuk 6-nya yang lain, itu masih dalam proses menunggu, Firda. Siapa saja nama yang baru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini? Untuk 3 tersangka baru yang baru saja ditetapkan Kejati Sumsel saat ini, yakni Ahmad Najib selaku mantan asisten 1 Kesra Biro Kesra Pemkab Sumsel. Yang kedua, Agustinus Antoni selaku Kepala BPKAD Pemprov Sumsel. Sama yang satu lagi itu Loka Sangganegara sebagai tim leader pembangunan Masjid Sriwijaya. Begitu, Firda. Untuk peran dari ketiga tersangka ini seperti apa informasi lengkapnya, Nisha? Oke, untuk peran ketiga tersangka ini sendiri memiliki peran yang berbeda-beda saat dikonfirmasi oleh kepada Kasipenkum Kejati Sumsel, Pak Haidirman, SHMH, mengatakan jika ketiga diduga terlibat dalam penyalahgunaan jabatan, yang mana Ahmad Najib terkait penandatanganan NPHD, yang kedua Agustinus selaku Kabid Anggaran itu menandatangan selaku anggaran, yang ketiga Loka Sangganegara selaku leader tim pembangunan Masjid Sriwijaya, yang mana artinya mereka turut bertanggung jawab atas anggaran dan pembangunan tersebut. Begitu, Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Haidirman, dan berikut liputannya untuk Anda. Telah menetapkan kembali 3 tersangka, dan saya ulangi lagi atas nama LSN, dan kedua adalah atas nama AN, dan yang ketiga adalah atas nama AA. Dan ketiga-tiganya dilakukan penahanan di rutan 4 selama 20 hari. Oke, terkait kesehatan, pemeriksaan kesehatan tadi apa, Pak? Yang terakhir karena pemeriksaan terhadap AN tadi, pertama tentu protap kesehatan itu terutama menyangkut masalah COVID-19. Artinya dilakukan pemeriksaan dan ternyata negatif, dan diperiksa juga kesehatan lain. Artinya ada indikasi itu dia tidak, tapi ternyata yang bersangkutan sehat. Enggak, pasal 3 disangkakan sama dengan yang tadi kayak? Ya sama, jadi disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Pak, setelah ini akan ada penetapan tersangka lainnya nggak, Pak? Kita lihat nanti perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik dengan tergantung dengan alat bukti. Hari ini memang 3 itu, Pak ya? Nah, hari ini yang jelas kita lihat sendiri bahwa ada 3 ditetapkan tersangka. Infonya dipanggil 4 atau 3 hari ini? Memang dipanggil semuanya jadi saksi. Awal dipanggil saksi, ternyata cukup bukti. 4 orang atau 3 orang? Dipanggil ada 4, yaitu kan 4 orang. Tapi satunya yang bersangkutan terhalang sakit. Ya, sakit. Inisialnya, Pak? AR. Ah, ya. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Secara umum, Kabupaten Oku Timur di Provinsi Sumatera Selatan saat ini bebas dari zona merah penularan COVID-19. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan setempat, pada Sabtu 2 Oktober, dari 20 kecamatan yang tersebar di Bumi Sebiduk Sahaluan, tercatat ada 10 kecamatan berada di zona hijau. 9 kecamatan lainnya masuk ke zona kuning. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel, ada Edo Pramadi yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Edo. Iya, rekan Firda. Edo, bisa Anda jelaskan berapa penambahan angka positif dalam beberapa hari terakhir sehingga membuat Oku Timur ini turun, ada bebas dari zona merah? Baiklah, secara umum dari 4 hari terakhir hanya menambah angka positif 4 pasien saja. Nah, itu hari Kamis 1 pasien, hari Jumat itu ada 1 angka kasus positif, dan sedangkan pada Sabtu kemarin, 2 Oktober 2021, hanya 2 orang. Jadi dalam 4 hari terakhir, cuma ada 4 penambahan angka positif baru. Begitu, Firda. Edo, kecamatan apa saja yang saat ini masih berada di zona oranye dan sejak kapan berada di zona oranye? Sebenarnya hanya 1 kecamatan saja yang saat ini berada di zona orange. Sebelumnya dia juga masuk di zona kuning pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Namun pada keesokan harinya, pada hari Sabtu, dia dinyatakan masuk ke zona orange. Begitu, Firda. Kecamatan Belitang Jaya. Bagaimana kemudian perkembangan vaksinasi di Oku Timur saat ini, Edo? Secara umum, perkembangan vaksinasi di Kabupaten Oku Timur saat ini berjalan dengan baik, mencapai 20,8%. Nah, untuk angka masyarakat yang sudah divaksin itu berjumlah 90.448 orang, itu sudah divaksin 1. Nah, itu dari total sasaran 494.728 orang masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Edo Pramadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Belum terungkapnya pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tuti Suartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun menimbulkan ketakutan mendalam bagi keluarga korban Tuti. Seperti yang diungkapkan oleh menantu Tuti alias istri Yoris Yanti Jubaidah Minggu 3 Oktober. Yanti yang merupakan istri dari anak pertama Tuti ini mengaku was-was apabila pelaku tak segera ditangkap. Tak hanya keluarga, bahkan sejumlah pihak pun masih resah dengan pelaku Rajapati alias pembunuhan Tuti dan Amalia. Tetangga sekitar rumah Tuti dan Amalia di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat juga merasa ketakutan
apabila pelaku juga ikut meneror mereka. Yanti pun juga kerap kali bertanya-tanya mengapa pelaku tak kunjung ditangkap. Ketakutan bertambah lantaran hanya dirinya dan Yoris yang menjadi satu-satunya anggota keluarga Tuti. Ia juga merasakan tak nyaman saat tidur, bahkan cenderung gelisah karena memikirkan nasibnya. Menurut Yanti, posisinya bersama sang suami saat ini terancam apabila pelaku pembunuhan juga menargetkan mereka menjadi korban selanjutnya. Meski demikian, Yanti tetap berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku pembunuhan yang sudah terjadi sebulan lebih ini. Hal yang sama juga dirasakan Yoris, suami dari Yanti sekaligus anak pertama dari Tuti. Yoris mengaku belum lega karena pelaku belum juga ditangkap dan dihukum. Yang merasakan hal yang janggal di hatinya atas kasus pembunuhan yang menewaskan ibunya, Tuti, dan adiknya Amalia itu. Yoris mengatakan keluarganya berharap tanpa henti agar pelaku segera tertangkap. Ia juga berharap nantinya pelaku harus bertanggung jawab dengan dihukum setimpal. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Ferdana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa